Masih pagi, menjelang siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Wahyu Daniel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pertama-tama ingin saya haturkan terima kasih Pak Wahyu dan tim untuk undangan yang diberikan kepada saya sebagai utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi. Memang sudah setahun Pak ya, cepat sekali. Dan banyak yang sudah terjadi, ada pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, ada beberapa hal yang mungkin agak lambat, tapi juga banyak yang cukup cepat menurut saya. Yang pertama adalah dikeluarkannya Perpres 10 tahun 2025 yang mengatur dan menetapkan carbon market Pak Wahyu, yang ditunggu bertahun-tahun. Menurut kawan-kawan di komunitas karbon di luar negeri, sudah ditunggu 10 tahun sejak perjanjian Paris 2015. Dan sekarang sudah dikeluarkan. Ini adalah suatu prestasi luar biasa. Dikeluarkan oleh Presiden setelah dapat masukan-masukan beberapa kementerian dan lembaga. Dan ini adalah suatu game changer ya, orang Pak Wahyu. Dan saya waktu itu ikut mewakili Presiden di COP30 di Brazil. Dan salah satu side event adalah side event yang penting sekali di Sao Paulo. Dihadiri banyak pelaku-pelaku di bidang karbon dari Amerika, dari Inggris, dari beberapa negara Eropa lainnya, dan tentu dari Asia Tenggara dan Asia. Dan itu mereka semua bersemangat karena adanya Perpres 10 2025 yang menetapkan carbon markets dan sudah menetapkan timeline. Dan saya bisa laporkan hari ini Pak Wahyu bahwa timeline-nya cukup jelas. Saya kira Pak Edi Suparno pasti sudah tahu karena beliau juga ikut banyak rapat-rapat dengan Menko Pangan yang membawai masalah ini. Dan yang sekarang dikerjakan adalah untuk penggabungan beberapa sistem registrasi yang dulu namanya SRN, ya kalau tidak salah Pak Edi, nanti menjadi SRUK. Sistem registrasi unit karbon. Ini sangat penting dan saya bisa laporkan bahwa pemerintah sudah menentukan akhir bulan Juni ini semua carbon markets akan operasional. Dan bulan Juli kita berharap bahwa perdagangan cukup besar, sudah bisa dihitung dan diestimasi bisa miliaran dolar bisa masuk ke Indonesia. So ini suatu terobosan luar biasa, ya. Setelah 10 tahun kita sudah mengerjakan dan semua menteri-menteri di Kabinet Merah Putih sudah punya visi yang sama, ini harus berhasil. So ini saya kira bagus sekali karena apa bedanya dengan paradigma lama? Sekarang yang sudah kita utamakan adalah nature-based solutions. Berarti apa? Hutan-hutan kita, bakau kita, dan laut kita. Kan laut kita mengandung apa? Mengandung apa namanya disebut rumput laut, seaweed, tapi nanti juga namanya seagrass. Seagrass kalau nggak salah istilah bahasa Indonesia padang lemon ya. Betul ya, padang lemon. Dan seagrass ini adalah hal baru. Dan dengan ini semuanya nature-based solutions, berarti yang saya sebut, pelaku-pelaku karbon internasional sudah betul-betul tertarik. Mereka selama ini tidak begitu tertarik dengan yang berdasarkan industri. Ya, berdasarkan pabrik-pabrik kimia atau pabrik semen atau pabrik PLTU atau apa. Mereka lebih senang, mereka lebih tertarik dengan nature-based solutions. So ini suatu, we cannot overestimate ya. Ini suatu hal yang penting sekali. Dan menurut pelaku-pelaku internasional,
Perpres 10 ini bisa disebut sempurna. Semuanya yang diinginkan oleh dunia internasional itu tercantum, tertera di dalam Perpres 10 2025. So saya kira terus terang saja saya tidak ikut menyusun. Saya berikan masukan-masukan dan yang menyusun ini murni dari pemerintah, ya, dari beberapa kementerian LH. Tadi kan ada Pak Hanif. Sebetulnya timnya Pak Hanif luar biasa, tapi ada masukan-masukan dari lain-lain dan juga pemerintah menampung aspirasi dari dunia internasional, dunia luar, di luar pemerintah, masyarakat lah. So saya kira ini bagus sekali. Ini saya kira bisa sebagai contoh kerjasama antara pemerintah dengan komunitas dan LSM kalau kita sebut, ya. So ini betul-betul produk dari Indonesia Incorporated, ya. So ini saya sangat optimis. Semua pelaku-pelaku dari New York, saya waktu itu ikut rapat di New York bulan September, November di Brazil. Saya baru pulang dari London, saya ikut presiden ke London 2 minggu lalu. Hadir beberapa acara menyangkut, ya, atau terkait dengan carbon markets. Hadir yang disponsori beberapa lembaga internasional, terutama dari Inggris, dari Britania Raya. Dan juga ada acara penting sekali mengenai konservasi gajah di Aceh, di Sumatera, dan juga nanti taman-taman nasional. Perlu saya sampaikan di sini bahwa ada keputusan yang sangat saya kira bagus sekali. Pak Prabowo sudah sampaikan bahwa pemerintah akan alokasi $120 juta atau 2 triliun rupiah untuk konservasi Waikambas. Waikambas di Lampung akan nanti dibangkitkan kembali, diremajakan, dan anggaran 2 triliun itu khusus untuk Waikambas. Untuk menjaga 57 kalau tidak salah taman nasional yang saat ini menjaga hanya 5.000 polsus kehutanan, dalam bahasa Inggris Forest Rangers. Forest Rangers ini nanti akan ditambah dari 5.000 menjadi 70.000. Itu langsung keputusan Presiden. Ya, dan Menteri Kehutanan akan melaksanakan, anggaran akan disediakan dari APBN, dari 5.000 polsus kehutanan menjadi 70.000 polsus kehutanan. Ya. Berarti apa? Berarti kehendak, niat dari pemerintah untuk betul-betul menjaga lingkungan hidup kita, betul menjaga, ya, dan untuk melestarikan satwa liar kita, ini betul-betul akan terwujud dan akan terlaksana dan akan ditegakkan, ya, akan ditegakkan. Tadi kita ada hadir Pak Hanif, Menteri Lingkungan Hidup. Pemerintah sungguh-sungguh ini untuk menjaga lingkungan hidup, ya, betul-betul menerapkan sustainable programs, akan menerapkan undang-undang mengenai sampah yang sudah ditetapkan, diundangkan 2008 ternyata. Tapi kurang, ya, mungkin saya sebut, ya, kurang dilaksanakan, ya. Mungkin itu yang lebih baik, ya. Ya. Kurang dilaksanakan, kurang diterapkan, kurang ditegakkan. Petunjuk Presiden kepada Pak Hanif sebagai dalam hal ini bukan hanya Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Bapedal, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Di situ Bapedal sebagai penegak hukum, ini penegak hukum. Ternyata Bapedal adalah termasuk APH, ya, aparat penegak hukum. Ini tidak main-main. Kepala daerah nanti harus bertanggung jawab. Kepala daerah harus mentaati Undang-Undang 2008 tersebut dengan konsekuensi pidana. Ya, tolong dicatat ini. Ini adalah konsekuensi dari undang-undang yang harus dilaksanakan Presiden sebagai mandataris rakyat. Dan Pak Prabowo sudah berniat, sudah berikan petunjuk kepada Menteri Lingkungan Hidup harus laksanakan. Kalau tidak salah dalam beberapa hari ini akan dilaksanakan dengan tegas. So ini enggak main-main. Kepala daerah yang tidak taat dan tidak menegakkan
dan tidak ikut melindungi lingkungan hidup akan dikenakan sanksi hukum pidana. Ya, tolong dicatat, pidana. So ini nggak main-main lagi. Mengenai sampah dan lain-lain, ini harus betul-betul menjaga lingkungan hidup. Ya, ini luar biasa. Ini juga game changer. Dan tadi saya dengar dari Menteri Lingkungan Hidup, ini saya kira menunjukkan ya keseriusan. Kita nggak main-main lagi ya. Ini untuk anak kita, cucu kita, cicit kita. Kita sudah tahu, sudah dengar dari para ilmuwan bahwa sudah terdapat mikroplastik. Mikroplastik itu sampai ke dalam tubuh manusia, sampai ke tubuh bayi-bayi, sampai tubuh bocah-bocah kita. Dan ini nggak main-main. Kita betul-betul harus menjaga lingkungan hidup. Kita mulai dengan sampah, tapi kita juga mulai dengan carbon market yang bisa membiayai program-program yang perlu dilaksanakan, yang sehubungan dengan penjagaan dan pemeliharaan hutan dan sebagainya. So saya kira itu ya, itu yang saya mau sampaikan. Pemerintah betul-betul bertekad untuk menjaga lingkungan hidup, bertekad, dan ini adalah undang-undang yang saya sebut tadi, lingkungan hidup, ya, terkait dengan sampah, itu betul-betul akan dilaksanakan dengan segera dan tegas. Ya. So saya kira ini, kemarin saya hadir bulan November COP30 di Brazil, ada beberapa keputusan. Pemerintah Indonesia sudah ikut serta dalam namanya Tropical Forest Forever Fund, TLFF. Indonesia sudah menyatakan akan bantu partisipasi $1 miliar bersama dengan Brazil. Ini adalah juga petunjuk ya bahwa Indonesia serius bersama Brazil dan negara-negara tropis lainnya. Kita ikut menjaga hutan yang amat penting. Pemerintah kita sudah sampaikan juga niat untuk rehabilitasi 12,7 juta hektar hutan yang rusak. Itu hutan terdegradasi, degraded forests. Ini hutan-hutan akibat pembakaran tahun 82, Pak Wahyu. Banyak anak-anak muda belum lahir tahun 82. Saya lihat. Tahun 82 terjadi suatu kebakaran besar. Dilanjutkan tahun 97 pembakaran besar, amat besar. Dan kemudian kita tahu tahun 2016 ada ladang-ladang gambut juga ikut terbakar. Tapi sekarang pemerintah melalui Kementerian Kehutanan sangat jeli, sangat waspada untuk untuk mematikan, untuk memadamkan hutan-hutan karhutla, kebakaran hutan dan lahan ya, karhutla. Saya kira cukup sukses. Kita dipuji-puji oleh beberapa lembaga internasional karena kita berhasil untuk meminimalisasi kebakaran hutan yang terjadi tahun sebelumnya. So saya kira itu ya, niat pemerintah, Undang-Undang nomor 10 2025, komitmen kita di COP30 dilanjutkan terus. Saya kira ya program-program akan dilaksanakan dan Pak Wahyu, saya amat optimis. Saya sangat optimis. Saya kira dari saya, dan kalau ada pertanyaan saya buka. Terima kasih.